dengar, Pak. Aduh, oke, ya. Baik, kita mulai ya. Coba ada seperti yang saya cat, diawali oleh Dian. Silakan. Dian udah jadi host. Ini share screen nggak, Pak? Ya, silakan. Oke, apa anunya? Oke. Sebenarnya jadi saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat, yaitu rehabilitasi lahan pertanian tercemar limbah industri, merkuri, dan timbal dalam mendukung pembangunan pertanian ramah lingkungan. Jadi makalah ini berdasarkan jurnal ini Purwadinata Haryono dan Nono Sutrisno dengan judul Rehabilitasi Lahan Pertanian Tercemar Limbah Industri, HG dan PB dalam mendukung pembangunan pertanian ramah lingkungan. Ini langsung masuk ke intinya, Kak, Pak? Ya. Metodenya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Jadi, Purwadinata ini melakukan analisa diawali dengan penelitian tanah sawah di Pongkor, di mana teksturnya itu debu liat berpasir, pH-nya itu rendah atau massa 4,6, mempunyai kandungan C organiknya itu rendah 1,34% dengan kandungan merkurinya itu sangat tinggi, yaitu 38,11 ppm. Nah, nilai tersebut itu jauh di atas nilai ambang batas yang ditentukan oleh Dirjen POM, yaitu 0,5 ppm. Lalu dilakukan, yang pertama itu adalah dilakukan persiapan tanah. Nah, sebelum digunakan, tanahnya itu dikering anginkan, lalu ditumbuk dan diayak. Tanah yang lolos ayakan itu 2 mm dimasukkan ke dalam pot atau ember plastik yang masing-masing itu seberat 10 kg. Lalu tanahnya itu diairi dengan air bebas ion, kemudian diaduk merata sampai menjadi lumpur. Penanaman di rumah kasa dengan menggunakan ember berisi tanah tercemar Hg sebanyak 7,5 kg. Setelah itu dilakukan penentuan tanaman hiperakumulator. Karena dia menggunakan metode ini juga, metode tanaman hiperakumulator ini. Nah, penentuan tanaman hiperakumulator ini digunakan untuk penelitian di rumah kasa dilakukan dengan memilih tanaman-tanaman yang mampu bertahan hidup pada kondisi lahan yang tercemar logam berat. Nah, tanaman yang digunakan di sini tuh ada 10. Nanti ada dicantumkan di bawah. Setelah itu dilakukan pencucian. Digunakan pot yang telah dilubangi bagian sisi kiri dan kanannya dengan ketinggian 5 dan 15 cm dari dasar ember. Dihubungkan dengan selang plastik yang dilengkapi dengan alat penutup untuk mengalirkan air perkolasi. Pemberian air dilakukan setiap 3 hari melalui paralon yang berlubang ditempatkan di tengah pot. Air perkolasi itu ditampung dalam 2 buah ember penampungan untuk 5 dan 15 cm. Dan dia itu selama 1 bulan. Nah, setelah itu dilakukan pemberian bahan organik. Nah, dilakukan setelah diketahui kandungan C dalam bahan organiknya ditambahkan 2,5%. Nah, untuk mengetahui kebutuhan bahan organiknya, menggunakan rumus ini. Mereka menggunakan rumus ini. Lalu, kenapa merkuri itu ada masuk ke dalam saluran penampungan dari industri itu karena biji emas yang terperangkap di dalam larutan merkuri itu mengendap paling bawah, air dan bahan lain dari dalam tabung dituang ke dalam saluran penampung, sedangkan endapan paling bawah ditampung ke dalam ember. Nah, ketika proses itulah merkuri banyak terbawa air dan masuk ke dalam saluran penampung. Namun karena tidak ada proses penangkapan merkuri pada saat membuang ke dalam saluran, maka merkurinya itu terbawa dan masuk ke petak-petak sawah yang memanfaatkan air limbah untuk irigasi.
Nah, pertama itu dia melakukan pencucian dan pemberian bahan organik pada komponen biomasa. Nah, setelah dilakukan teknik pencucian dan pemberian bahan organik pada komponen biomasa, ternyata setelah didata komponen biomasanya itu belum bisa menurunkan kandungan logam berat merkuri sampai di bawah ambang batas yang ditentukan oleh Dirjen POM tadi yang 0,05 ppm. Nah, itu rendahnya daya ikat tanah terhadap merkurinya itu diduga karena rendahnya kandungan liat dalam tanah. Karena juga berdasarkan pendapat Alloy ini yang menyatakan bahwa fraksi liat merupakan sifat tanah yang penting dalam menjerat ion-ion logam berat. Jadi diduga kenapa dia itu merkurinya itu sulit untuk diturunkan karena rendahnya kandungan liat dalam tanahnya itu. Nah, selanjutnya itu dia pada pencucian dan pemberian bahan organik pada beras, tadi pada komponen biomasa. Kalau pada beras ini berhasil diturunkan ketika penambahan bahan organik kotoran sapi, kotoran ayam, dan kompos jerami. Bisa dilihat di sini. Ini batas ambang Dirjen POM-nya yang 0,05 ppm itu. Nah, yang ketika dia ditambah bahan organik berupa kotoran sapi, kotoran ayam, kompos jerami, ada penurunan sehingga di bawah ambang batas. Tapi ketika kotoran sapi dikombinasi dengan kotoran sapi tanpa dilakukan pencucian, dia masih melebihi ambang batas. Tapi ketika dia dilakukan pencucian 1 liter dan pencucian 2 liter, dia berhasil. Nah, sama juga di kotoran ayam, ketika menggunakan kotoran ayam, tanpa pencucian dia masih melebihi ambang batas, tapi ketika dilakukan pencucian berhasil diturunkan. Kalau kompos jerami, baik dia tanpa pencucian dan menggunakan pencucian, dia berhasil menurunkan kandungan merkurinya. Jadi yang paling efektif di sini itu kita bisa menggunakan kompos jerami. Selanjutnya, ini penjelasan mengenai pengaruh pencucian dan penambahan bahan organik terhadap kandungan logam berat. Jadi dengan kenapa kita menggunakan bahan organik berupa kotoran-kotoran tadi, karena dengan adanya bahan organik, kation dari logam berat itu cenderung membentuk kelat. Nah, kelat itu merupakan senyawa yang di dalamnya sebuah ion logam digabungkan dengan sebuah molekul organik oleh ikatan-ikatan kimia ganda. Nah, senyawa kelat ini tuh dapat menunda reaksi-reaksi ion dalam tanah, tapi masih memungkinkan untuk diserap oleh tanaman. Jadi masih ada kemungkinan untuk diserap oleh tanaman logam beratnya. Selanjutnya ini dia akan menggunakan 2 teknik pencucian dan penambahan bahan organik sama menggunakan tanaman hiperakumulator. Nah, pada jurnal ini dia tuh menggunakan 10 tanaman hiperakumulator, yaitu mendong, rumput, eceng gondok, jugul, bundung gamal, purun tikus, karapiting, bundung, hiring-hiring, dan purun kudung. Nah, kriteria tanaman hiperakumulator ini adalah tanaman hiperakumulator harus mampu mentranslokasikan unsur-unsur tertentu tersebut dengan konsentrasi sangat tinggi ke pucuk. Jadi, semakin pucuk, semakin tinggi konsentrasinya, tapi tanpa membuat tanaman tumbuh dengan tidak normal. Dalam arti kata, tanamannya itu tidak kerdil dan tidak mengalami fitotoksisitas. Tanaman juga dikriteriakan sebagai hiperakumulator jika nilai bioakumulasi unsur tersebut adalah lebih dari nilai 1. Nah, jadi dia kan tentunya memilih tanaman ini
sesuai dengan kriteria tanaman hiperakumulator ini, dan ternyata memang sesuai. Memang merupakan tanaman hiperakumulator, tetapi 2 dari tanaman hiperakumulator yang digunakan itu, yaitu karapiting dan bundung gamal, setelah dilakukan pengolahan ternyata konsentrasi logam beratnya itu masih lebih kecil di pucuk dibandingkan akar tanaman. Nah, sehingga kurang memenuhi untuk persyaratan tersebut. Dan nilainya pun bisa dilihat di sini. Nilainya kan tadi kriterianya itu di pucuk lebih tinggi. Nah, tetapi di sini karapiting sama bundung gamal dia itu lebih tinggi di akarnya, sedangkan lebih tinggi di akarnya, sedangkan di pucuknya itu lebih rendah. Kalau yang lain ini semuanya memenuhi tanaman hiperakumulator. Nah, jadi ini kesimpulannya. Rehabilitasi lahan tercemar merkuri yang dilakukan menggunakan teknologi pencucian dan pemberian bahan organik. Rehabilitasi ini dilakukan pada komponen biomas dan beras pada percobaan ini. Nah, pada komponen biomas, pencucian dan pemberian bahan organik belum dapat menurunkan kandungan logam berat merkuri sampai di bawah ambang batas yang ditentukan, yaitu 0,05 ppm. Sedangkan dalam beras, kandungan merkurinya itu setelah dilakukan pencucian dan pemberian bahan organik menunjukkan adanya penurunan hingga memenuhi ambang batas baku mutu. Namun tidak semua perlakuan bahan organik digunakan efektif dalam penurunan logam berat merkuri pada beras. Seperti yang tadi itu yang kotoran sapi dan kotoran ayam ketika tanpa pencucian, dia itu tidak bisa menurunkan merkurinya. Sehingga paling efektif dan menurunkan kandungan merkuri dalam beras adalah menggunakan bahan organik kompos jerami yang dapat dilakukan baik dia tanpa pencucian maupun dikombinasikan dengan pencucian 1 liter ataupun 2 liter sehingga penurunannya lebih besar. Nah, yang teknik kedua itu rehabilitasi lahan tercemar timbal yang dilakukan dengan teknologi remediasi menggunakan bantuan 10 tanaman hiperakumulator yaitu mendong, rumput, enceng gondok, jugul, bundung gamal, purun tikus, karapiting, bundung, hiring-hiring, dan purun kudung. 10 jenis tanaman hiperakumulator itu mampu menurunkan kandungan logam berat timbal dalam tanah tercemar setelah 2 bulan melakukan penanaman. Berdasarkan data yang diperoleh dari 10 jenis tanaman hiperakumulator yang paling efektif dalam menurunkan kandungan logam berat itu adalah enceng gondok, hiring-hiring, rumput, dan purun tikus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, ada yang mau bertanya kah tentang ini? Ada yang mau menanggapi? Jadi ada beberapa jenis tanaman tadi ya yang bisa digunakan untuk menurunkan PP ya, Diana. Iya Pak, timbal. Oke. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Oke, kalau nggak ada lanjut. Terima kasih Dian. Terima kasih kembali Pak. Saya izin stop share Pak. Oke. Selanjutnya Alfi ya. Iya Pak, mungkin share screen-nya bisa di-enable dulu. Apakah terlihat share screen saya?
Ini langsung mulai aja Pak. Ya, terlihat ya. Baik, sebenarnya pembahasan saya sama Dian itu sama, judulnya juga sama tentang rehabilitasi lahan pertanian yang tercemar logam berat, yaitu merkuri dan timbal. Jadi langsung aja di metode penelitian, di mana penelitian ini tujuannya itu untuk mengetahui kombinasi apa yang dari bahan organik dan pencucian yang cocok untuk menurunkan kadar merkuri, serta tanaman hiperakumulator apa yang bisa dapat menurunkan dari kandungan logam berat tersebut. Jadi di penelitian ini menggunakan 2 rancangan acak. Yang pertama itu menggunakan bahan organik dengan pencucian atau tanpa pencucian, di mana pencuciannya ini ada 1 liter, ada 2 liter dengan air bebas ion, dengan bahan organik yang terdiri dari pupuk kandang sapi, pupuk kandang ayam, dan kompos jerami, di mana kegiatan ini tuh dilakukan di Rumah Kaca Balai Penelitian Tanah Bogor di Balai Penelitian Lingkungan Jakenan. Lalu di rancangan kedua itu ada kita menggunakan 10 jenis tanaman hiperakumulator, yaitu mendong, rumput, eceng gondok, jugul, bundung gamal, purun tikus, karapiting, bundung, hiring-hiring, dan purun kudung. Lanjut di prosedur penelitian, itu kita memakai pertama ada persiapan tanah, yang sebelumnya tuh digunakan tanah yang dikering anginkan lalu ditumbuk. Jadi tanahnya ini yang digunakan itu berbagai jenis tanah berbagai jenis tanah yang tercemar agar bisa dapat dibandingkan. Jadi diayak, tanah yang tadi itu diayakan 2 mm, lalu dimasukkan ke dalam pot atau ember plastik yang masing-masing seberat 10 kg, lalu diairi air dengan bebas ion, kemudian diaduk sampai merata menjadi lumpur, dengan pengairan yang diberikan sesuai dengan kondisi tanaman di lapang. Lalu ada pencucian yang digunakan dengan pot yang telah dilubangi sisi kanan kirinya. Ini ada ilustrasinya. Yang ketinggiannya lubangnya itu ada 5 sampai 15, ada 5 sampai 15. Dengan menggunakan selang plastik yang dilengkapi dengan alat penutup untuk mengalirkan air perkolasi. Dengan pemberian air itu dilakukan setiap 3 hari melalui paralon yang berlubang ditempatkan di tengah pot. Jadi untuk pengaliran airnya itu 5 dan 15 cm yang terkumpul selama 1 bulan, kemudian diambil 1 liter untuk dianalisis kandungannya. Untuk pemberian bahan organik itu dilakukan setelah diketahui kandungan C dalam bahan organik, ditambahkan sebanyak 2,5% ke dalam perlakuan dan diaduk sampai merata, serta diinkubasi selama 7 hari. Dari hasil metode penelitian di atas, prosedur penelitian, didapatkan hasil analisa awal dari penelitian tanah sawah di Pongkor mempunyai tekstur debu liat berpasir dengan pH asam, yaitu 4,6, dengan kandungan C organik yang rendah sebesar 1,34%, dengan kadar merkuri atau Hg yang sangat tinggi 38,11 ppm. Kandungan merkuri tersebut itu jauh di atas nilai ambang batas merkuri di dalam tanah sawah yang dikatakan menurut mutu tanah yang dikeluarkan oleh KLH Dalhousie University Kanada tahun 1992. Untuk pertanian itu sendiri itu digunakan dengan ambang batas 0,5 ppm. Sedangkan suhu yang ada dalam selama penelitian itu berkisar 24 derajat sampai 37 derajat Celcius. Lalu ini di penelitiannya lagi ada tanah asal Karanganyar dengan pH 6,35 dengan kandungan bahan organik sebesar 1,26% dan N-nya rendah. Jadi ini ada untuk di Karanganyar sendiri itu dia menganalisis kandungan total timbalnya yang
cukup tinggi, yaitu 17,4 mg per kilogram. Nah, perlakuan yang di atas ini, dari tabel ini tuh menghasilkan yang dilakukan tanpa pencucian, itu menghasilkan gabah terbanyak disebabkan karena terakumulasi unsur hara di dalam tanah tanpa ada yang tercuci. Jadi menurut penelitian Sutomo 2002 menunjukkan bahwa pencemaran merkuri pada tanah kering tidak menyebabkan menurunnya hasil dari tanaman pertanian itu. Contohnya aja kedelai menurut Sutomo 2002. Hal serupa terjadi di analisa awal kita di tanah Kongkor, walaupun tanah sudah tercemar merkuri, jadi pertumbuhan dari hasil tanaman padi itu nggak terganggu. Jadi meskipun kita lihat dari hasil produksinya itu, dilihat dari fisiknya aja itu nggak terganggu gitu. Cuman untuk dari kualitas gabahnya itu kayak merkurinya sudah tinggi. Jadi gabahnya menunjukkan kandungan merkuri yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi yang tidak yang sangat tinggi dari ambang batas yang diizinkan. Nah, ini dianalisa melalui grafik di mana kandungan beras secara statistik tidak ada perbedaan. Di mana ini perlakuan logam berat merkuri dalam beras adalah pembelian bahan organik sapi dengan kombinasi pencucian. Jadi ini yang pencucian ini di kotoran sapi itu mengalami penurunan dengan kombinasi baik itu pencucian dari 1 liter air bebas ion tadi dengan 2 liter, tapi kalau untuk dikombinasi tanpa pencucian dia malah tinggi. Lalu disusul dengan kotoran ayam, pupuk kotoran ayam yang dilakukan tanpa pencucian juga di bawah diizinkannya baik itu di 1 liter maupun 2 liter. Lalu untuk di kompos jerami ini dia mengalami baik itu dicuci maupun tanpa dicuci, dia tidak melewati dari ambang batas yang diizinkan dari Dirjen POM tahun 1989. Baru nih lewat. Nah, kalau misalkan dari bahan organik tersebut dikatakan belum mampu meningkatnya karena nampaknya belum mampu meningkatkan penyerapan terhadap logam berat termasuk merkuri sehingga diduga kelarutan di dalam tanah cukup tinggi dan menyebabkan serapan yang cukup tinggi oleh tanaman seperti kombinasi pupuk kandang ayam tanpa pencucian. Tadi pupuk kandang ayam tanpa pencucian dia tinggi, terus tingginya mobilitas Hg dalam tanah diduga karena pH tanah yang rendah, yang asam, terjadi peningkatan reduksi tanah akibat penggenangan dan penambahan bahan organik, serta konsentrasi asam-asam organik yang dihasilkan oleh bahan organik. Maka dari itu diperlukan metode fitoremediasi dengan tanaman hiperakumulator. Di mana tadi tanaman hiperakumulator tadi kita pakai 3. Sebelumnya itu kadar Hg yang tinggi itu dalam jaringan diduga karena tingginya pH tadi akibat proses dekomposisi bahan organik. Menurut hasil analisis kandungan Hg diduga sebagian besar logam berat menghilang di dalam tanah karena mengalami metilasi menjadi bentuk molekul-molekul volatil dan mengalami volatilisasi. Metilasi itu sendiri biasanya dilakukan oleh mikroorganisme anaerob dan juga dapat berasosiasi dengan asam organik. Metilasi merupakan transformasi merkuri organik menjadi merkuri organik berbentuk metil oleh aktivitas mikroorganisme anaerobik menurut Vardia 1992. Sedangkan volatilisasi yaitu penguapan Hg dipengaruhi oleh bahan organik. Menurut Steines 1990, bahan organik cenderung untuk mempertinggi kehilangannya pada tanah yang kadar Hg-nya tinggi. Kandungan humus yang tinggi menyebabkan kehilangan Hg yang lebih tinggi setelah reduksi. Oleh karena itu, perlakuan pencucian 1 liter
dikombinasi dengan kompos jerami, dampaknya mampu menurunkan ketersediaan Hg dalam larutan tanah sehingga serapan oleh tanah juga turun. Lalu untuk penurunan kadar Pb atau timbal itu kita bisa menggunakan teknologi remediasi menggunakan tanaman hiperakumulator dengan 10 jenis tanaman hiperakumulator yang bervariasi yang setelah ditanami 2 bulan. Dengan kriterianya tadi itu ada tanaman yang harus mampu mentranslokasi unsur-unsur tersebut dengan konsentrasi sangat tinggi ke pucuk dan tanpa membuat tanaman itu kerdil atau tidak mengalami fitotoksitas. Jadi ini grafiknya. Dari ke-10 tanaman tersebut, seperti yang tadi dikatakan Dian, terdapat 2 tanaman. Kalau saya dapat sih 3. 3 dari tanaman yaitu karapiting, bundung gambal, dan mendong. Karapitin, bundung gambal, dan mendong itu kurang untuk memenuhi persyaratan tersebut. Tapi untuk yang lainnya, seperti purun kudung, jugul, bundung, enceng gondok, rumput, hiring-hiring, dan purun tikus itu dapat dapat memenuhi untuk persyaratan untuk menurunkan kandungan timbal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian bahan organik berupa jerami kompos tadi yang dikombinasikan dengan pencucian mampu menurunkan kadar logam berat merkuri dalam beras sampai di bawah ambang batas yang dianjurkan oleh Dirjen POM 1989. Dari 10 tanaman hiperakumulator yang mampu menurunkan kandungan Pb dalam tanah setelah 2 bulan, yang paling baik adalah tanaman enceng gondok, iring-iring, rumput, dan purun tikus. Lalu ada kriterianya tadi, tanaman hiperakumulator itu harus mampu mentranslokasi unsur-unsur tertentu tersebut dengan konsentrasi yang sangat tinggi ke pucuk dan tanpa membuat tanaman tumbuh dengan tidak normal dalam arti kata tidak kerdil dan tidak mengalami fitotoksitas. Tanaman juga dikriteriakan sebagai hiperakumulator jika nilai bioakumulasi unsur tersebut adalah lebih besar dari nilai 1, di mana nilai bioakumulasi dihitung dari konsentrasi unsur tersebut di pucuk dibagi dengan konsentrasi unsur di dalam tanah. Ini daftar pustaka. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang menanggapi atau mau bertanya? Pak izin bertanya, Pak. Silakan ya. Saya ingin bertanya ke Alfi, tanaman hiperakumulatornya ini selain tanaman yang disebutkan itu, apakah terdapat tanaman yang lain? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Selain tanaman hiperakumulator yang disebutkan tadi, sebenarnya yang saya dapat itu untuk menurunkan kadar timbal maupun merkuri itu menurut EDI 2010 yaitu kangkung. Itu disebut juga tanaman hiperakumulator dengan relatif lahan terhadap berbagai macam bahan pencemar dan mengakumulasi dalam jaringan dengan jumlah yang cukup besar. Itu untuk merkuri dalam tanah, itu bisa juga gunakan kangkung. Terus kalau misalkan timbal itu ya. Timbal itu sepertinya sama kayak merkuri. Dia juga menggunakan tanaman kangkung, salah satunya kangkung juga. Karena itu kan timbalnya itu kan biasanya itu dari pupuk atau pestisidanya. Jadi tanaman hiperakumulatornya ini tergantung dari logam beratnya ya? Enggak, tergantung dari kriterianya tadi. Jadi kriteria kan tadi ada yang lebih nilai biomasanya lebih dari 1, terus yang ada kriterianya di mana nih. Kriterianya tadi tuh mana tadi?
dia nih, kriteria itu harus mampu mentranslokasi unsur-unsur tersebut dengan konsentrasi tinggi ke pucuk tanpa membuat tanaman tumbuh kerdil. Jadi dari akar itu yang ke pucuk itu harus konsentrasinya tinggi. Dia ada kriteria-kriteria gitu. Alfi, misal kalau misalnya kayak nikel, kadmium itu nggak bisa tanamannya itu kangkung nggak bisa ya? Kurang tahu saya. Dan Oh iya, makasih. ya maaf ya. Iya nggak apa-apa. Oke, silakan yang lain kalau mau bertanya. Jadi Alfi sama Dian ini memang identik ya tugasnya ya. Gitu ya, Vi ya. Kebetulan sama, Pak. Cuman kalian ini daftar pustakanya beda loh. Iya, soalnya saya ada nambah-nambahin dari pembahasan saya dapatnya. Nggak, yang di daftar pustakanya Dian nggak ada di kamu. Nggak apa-apa, oke. Oke, lanjut. Bapak, Ya, gimana? saya boleh jelaskan nggak Pak kenapa saya dapat 2 tanaman sedangkan Alfi ada 3 tanaman hiperakumulator yang nggak efektif dalam penurunan logam berat timbal. Gimana, Dian? Nah, sebenarnya kalau di jurnalnya Purwadinata ini dia memang mencantumkan 3 Pak, 3 yang nggak efektif itu. Nah, tapi setelah saya lihat datanya di grafiknya itu dilihat, kita bisa lihat di akarnya itu kan katanya yang kriteria. Nah, ini kriterianya tanaman hiperakumulator itu dia itu berhasil kalau konsentrasinya itu lebih tinggi di pucuknya, sedangkan di akarnya itu lebih rendah. Nah, setelah kita lihat yang kurang memenuhi itu adalah karapiting dan bundung gamal karena akarnya itu lebih tinggi daripada di pucuknya, sedangkan yang mendong tadi itu masih memenuhi karena pucuknya lebih tinggi. Makanya saya ubah sedikit di situ, Pak. Jadi memang di jurnalnya sebenarnya 3, tapi saya perbaiki sesuai dengan data yang didapat. Oke. Oke, ya, di copy infonya. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, kita lanjut ya. Saya kira jadi tambah ini gitu. Ini memang tujuannya untuk memperkaya mata kuliah ini ya. Next siapa ya? Izin stop share ya, Pak. Yo. Next. Maaf Pak, sepertinya Ariska masih di waiting room. Hah? Waiting room? Ariska Gera. Hostnya bukan saya. Iya kah? Hostnya siapa sekarang? Saya, Pak. Saya pindah ke Bapak aja kok, Pak. Adakah Alfi? Yang di waiting room? Aris. Ada, Pak. Oke, Di masukin admit Ariska. aja kok, Pak. Ya udah, Gokma dulu baru Ariska ya. Gokma Rekdi. Ya, baik, Pak. Kasih ke Gokma Alfi. Siapa? Di-add dulu itu si Ariska. Baik, izin share screen ya, Pak. Silakan Gokma ya. Apakah share screen saya sudah terlihat, Pak? Iya, terlihat. Oke, baik. Selamat pagi. Perkenalkan saya Gokma. Di sini makalah saya berisi mengenai perbandingan antara 2 jurnal yang sudah saya dapatkan dengan
metode yang berbeda, namun si pencemarnya atau objek pengamatannya itu sama, di mana untuk perpustakaan sendiri itu sebenarnya penulisnya itu Fadila ini menulisnya bersama dengan Ibu Tuti juga, namun perbedaannya di mana terdapat di pengamatan ini saya lakukan itu di penelitian pertama fitur remediasi tanah tercemar minyak bumi menggunakan 4 jenis rumput, sedangkan yang kedua itu menggunakan 5 jenis rumput untuk kadar tanah tercemar minyak bumi yang sama. Untuk metode penelitiannya sendiri, pada penelitian yang pertama dengan 4 jenis tanaman fitoremediasi itu dilakukan dengan di PTX di Kabupaten Siak Provinsi Riau pada bulan Juni 2010 sampai 2011 atau 1 tahun dengan 4 jenis tanaman rumputnya, yaitu Eleuthine indica, Paspalum notatum, Setaria splendida, dan Stenotaphrum secundatum. Nah, untuk penelitian pertama ini dia menggunakan metode yang ditanam langsung di salah satu plot rancangan percobaan ini, rancangan acak dengan 4 jenis tanaman tersebut masing-masing dengan 3 ulangan, sehingga seluruhnya itu ada 12 petak. Untuk satu lahan itu 4 kali 5 meter dengan tanaman setiap petaknya itu berisi 130 tanaman yang jaraknya 40 cm kali 40 cm. Sedangkan untuk penelitian yang B ini dia itu lebih banyak tanaman yang dipakai, yaitu 5 jenis tanaman, namun dengan tanah yang sama, yaitu yang berasal dari Kabupaten Siak Provinsi Riau. Namun perbedaannya di sini terletak pada cara metodenya, di mana kalau di penelitian B ini itu lebih tepatnya tanahnya yang terkandung minyak itu dicampur atau dijadikan satu, digiling, dikeringkan, kemudian disaring, sehingga tanahnya itu, media tanahnya itu homogen. Kemudian dibuat juga perbandingan untuk tanah yang tidak tercemar sebagai tanah kontrolnya. Namun untuk parameter-parameter yang dilakukan itu sama aja seperti tinggi tanaman, panjang akar tanaman yang tumbuh, dan juga yang paling penting itu adalah kadar minyak buminya, yaitu total petroleum hidrokarbon yang ada di tanah tersebut. Untuk penelitian pertama itu dilakukan pada bulan ke-4, 9, dan bulan 12. Namun pada penelitian kedua itu hanya dilakukan pada bulan ke-4 dan bulan ke-12. Seperti yang kita ketahui, fitoremediasi itu sendiri menggunakan media tanaman untuk mendegradasi bahan-bahan pencemar yang ada di tanah, di mana tanaman ini akan menyerap bahan-bahan pencemar tanah. Yang di dalam penelitian ini adalah minyak bumi. Dan untuk hasil yang didapat, pada penelitian pertama, dari berat kering biomasanya itu sendiri bisa terlihat bahwa tanaman yang Stenotaphrum secundatum itu memiliki kadar pertumbuhan yang paling kecil melalui berat masanya. Kemudian ini semua grafiknya dilakukan itu setelah 4 bulan tanam. Jadi parameter itu dilakukan setelah 4 bulan mereka ditanam. Kemudian di tahap yang paling penting itu ada di bagian analisis mengenai pPH dalam tanahnya. Bisa dilihat bahwa kondisi tanah yang sebelumnya yang tercemar minyak bumi itu terlihat sangat hitam dan sepertinya tidak mungkin ada jenis tanaman yang bisa tumbuh. Namun setelah 4 bulan ditanami ke-4 jenis tanaman tersebut, itu dapat dilihat bahwa ada akar-akar serabut yang mulai tumbuh. Kemudian ini untuk perbandingan rata-rata penurunannya. Bisa dilihat bahwa data penurunannya itu yang cukup signifikan berada di yang jenis tanaman notatum ini. Kemudian untuk yang penelitian B itu sama aja, dia juga melakukan parameter-parameter yang sama, yaitu terhadap tinggi tanaman, dan ini ada juga jumlah daunnya, serta terutama pada panjang akar yang tumbuh. Kemudian untuk hasil kadar pPH-nya itu sendiri sama juga, itu di total petroleum hidrokarbonnya pada tanah tercemar minyak bumi itu berasal dari tumbuh media tersebut sampai pengamatan terakhir di bulan ke-12.
pada umumnya jumlah tunas pada gambar yang tadi itu umumnya jumlah tunas dan jumlah daunnya itu lebih rendah pertumbuhannya kecuali Eleusin indica ini. Pada tanaman Eleusin indica, hasil pengamatan ketiga parameter tersebut lebih tinggi pada tanah tercemar dibandingkan tanah kontrol. Sedangkan yang Brassiara decundens ini salah satu tanaman yang digunakan di penelitian kedua, itu memiliki tinggi tanaman yang lebih besar daripada tanah yang tidak tercemar. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang dapat digunakan untuk fitoremediasi tanah terhadap pencemaran crude oil atau minyak bumi. Nah, dari uji fitotoksitas untuk menilai jenis tanaman ini, apakah tanaman ini dapat mengurangi kadar pencemar di dalam tanah, khususnya untuk fitoremediasi minyak bumi. Pada gambar di atas tadi ada gambar keempat, yaitu hasil analisis kadar TPH pada bulan keempat dan ke-12 setelah pengujian. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kadar TPH-nya pada semua media itu sebenarnya menurun. Namun yang paling signifikan itu terdapat di tanaman Paspalum notatum, yaitu sebesar 43,3%. Kalau tadi di tanaman penelitian A itu sekitar 38,1%, namun di penelitian kedua ini itu sekitar 43,3%. Kemudian rasio berat akar per tajuk dari kelima jenis tanaman tersebut sebenarnya tidak menunjukkan adanya perbedaan. Namun pada panjang akar tanaman Paspalum notatum ini itu memiliki performa pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Paspalum notatum ini kandidat yang paling baik untuk digunakan dalam fitoremediasi dalam penurunan kadar pencemar khususnya minyak bumi. Hal ini dikarenakan karena tanaman Paspalum notatum itu merupakan salah satu tanaman yang sangat mudah beradaptasi di lahan, khususnya lahan-lahan tercemar, dan juga dia mampu menolerir kekeringan sehingga bahan-bahan tercemar itu bisa diserap dan dapat mengurangi kadar pencemar yang ada di dalam tanah. Untuk kesimpulannya sendiri, baik dari penelitian pertama maupun kedua, itu sebenarnya Paspalum notatum itulah yang memiliki kadar pertumbuhan yang lebih dibandingkan tanaman yang lain, namun itu tidak menutupi bahwa tanaman lain juga bisa digunakan untuk menurunkan kadar pencemar minyak bumi di dalam tanah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang, terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, baik. Gokma, fitoremediasi untuk lahan tercemar minyak bumi, TPH ya? Iya, Pak. Baik. Kalau nggak ada yang bertanya, silakan dilanjut. Oke, saya izin stop share ya, Pak. Bapak, yang bernama Ariska Gerard itu dia jaringannya sampai sekarang, Pak. Jadi dia nggak bisa masuk Zoom. Jaringannya apa? Oh gitu. Enggak, tadi itu dia masuk di waiting room tuh apa itu? Enggak jadi kah? Sempat masuk, Pak, cuman terkeluar lagi kayaknya. Oke. Oh gitu, bisa ya? Nah, ya udah. Maksudnya nggak bisa masuk di anu kita ya? Iya, Pak. Setiap dia masuk, dia keluar lagi karena jaringannya masih Oh gitu. Oke. Next, kalau sorry, saya lupa. Kok jadi unmute saya? Next, Alia.
prepare ya. Saya serahkan hostnya ke Alia ya, Pak. Ya, lalu Ramadan ya. Ini sih Pak, ada suara saya nggak Pak? Ada? Jadi yang saya ambil dari makalah ini adalah teknik bioremediasi in situ di lahan tercemar pestisida di lahan pertanian di kawasan wisata Bedugul. Di wisata Bedugul ini dia merupakan seperti lahan pertanian yang menanam sayur-sayuran, buah-buahan. Di wisata Bedugul bercirikan kemiringan lerengnya curam berkisar antara 15-40%. Jenis tanahnya andosol dan regosol yang sangat terhadap erosi, memiliki curah hujan cukup tinggi antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Dan tingkat erosi di lahan pertanian ini cukup berat, sekitar 181,3 dan sampai 461,5. Berdasarkan data sifat kimia dan biologis, lahan pertanian ini miskin bahan organik. Jadi petani di sini sangat memanfaatkan pestisida untuk membantu pekarangan mereka agar cepat panen dan kurangnya kegagalan panen. Pemberian kompos sebagai pupuk organik di lahan pertanian ini memiliki dosis 12 ton per hektar pada lapisan olah atau kedalaman sampai 10-15 cm yang berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia, dan biologis tanah. Kompos ini mengandung N-organik 1,38%, C-organik 21%, P2O5 649 ppm, K2O 3,43, Mg 1,13, Na 0,62 dan KTK 65,8, C/N 16,6, pH tanah 6,8 dan populasi mikroba 10^5,14. Berdasarkan penelitian Setio yang saya ambil di jurnalnya ini, dia mencoba dengan dosis yang berbeda dan hasilnya juga memiliki hasil residu yang berbeda seperti pada grafik ini. Penyemprotan pestisida pada tanaman hortikultura sawi, wortel, tomat, stroberi, dan cabai pada lahan tidak dipupuk kompos menunjukkan bahwa residu lebih lambat terremediasi dibandingkan dengan residu pestisida pada lahan yang dipupuk dengan kompos. Peluang residu yang terbawa ke Danau Buyan untuk lahan pertanian yang tidak dipupuk kompos 45 hari, sedangkan jika dipupuk kompos peluangnya hanya 7 hari.
Lalu dilakukan lagi proses bioremediasi residu pestisida setelah penyemprotan dengan bahan kompos seperti ini dengan dosis tinggi dan hasilnya berbeda. Seperti pada grafik yang ditampilkan di makalah ini. Yang di sini yang dipupuk dengan kompos dan di sini yang tanpa dipupuk kompos. Di sini ada satu grafik lagi hubungan bioremediasi pH dan populasi mikroba pada proses bioremediasi in situ. Teman-teman bisa lihat di grafik ini ya. Yang pink ini grafik pH dan yang di si mikrobanya. Tahap menurunnya populasi mikroba dan menurunnya CN secara bersamaan disebabkan oleh suplai unsur hara untuk tanaman hortikultura dari mikroba yang mati belum cukup, sehingga tanaman mengambil unsur hara dari tanah. Jadi, karena hal itu, CN-nya mengalami penurunan kenaikan pH di minggu pertama sampai minggu ketiga, karena ada demineralisasi bahan organik terutama unsur mikro, Mg2+, K+, Ca2+ dari kompos residu pestisida. Pada pH di bawah 7, sifat massa di dekomposisi cenderung asam, sehingga kelebihan ion H+ dapat menyebabkan penguraian dan pelepasan ion Ca2+ dan Mg2+ dari mikroorganisme, ion-ion metal dan mineral, dan bahan organik. Proses bioremediasi in situ lahan tercemar pestisida tulisannya M45 yang disemprot dengan dosis rendah menunjukkan bahwa reaksi bioremediasi berlangsung pada pH mendekati netral dan identifikasi di lapangan memang tidak ada bau terdeteksi dan indera penciuman. Sehingga pelepasan gas NH3 menyebabkan bau tidak terjadi. Reaksi bioremediasi yang berlangsung pada pH sedikit asam dan perlakuan kontrol disebabkan karena pelepasan unsur-unsur seperti Mg2+, K+, Ca2+ dari kompos tidak ada. Kesimpulan yang didapat, hasil akhirnya ini berdasarkan dinamika pH populasi mikroba dan CN tanah, proses bioremediasi residu pestisida secara in situ pada lahan budidaya hortikultura di wisata Bedugul berlangsung secara optimal. Melakukan pemupukan dengan kompos campuran memberikan reaksi bioremediasi dengan perubahan pH hanya 0,22 dan reaksi pada kondisi pH netral, sehingga mikroba akan lebih efektif meremediasi residu pestisida. Residu pestisida dari masing-masing dosis penyemprotan pada hari ke-35 tersisa 0,25% sampai 1,7% atau di bawah 0,003 ppm. Berdasarkan identifikasi awal, kelompok Actinomycetes mendominasi proses bioremediasi pada saat kelengasan tanah di bawah 30% dan kelompok bakteri mendominasi proses kelengasan tanah di bawah 30%. Cukup, Pak. Oke. Ya. Rukmani, fitoremediasi pakai sayuran gitu kah? Pakai kompos, Pak. Pakai kompos. Iya. Oke.
Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, lanjut Ramadan. Ada Ramadan? Adakah Ramadan di sini? Nggak ada ya? Sebentar, Pak. Ramadan? Oke. Ramadan? Ramadan? Kayaknya kesulitan share screen ya Ramadan ya. Ramadan dengar saya? Ramadan? Aduh, keburu waktu habis. Ramadan mana Ramadan? Aduh, sinyalnya ya. Sinyal apa nih? Baik kalau gitu ya. Saya kira sudah cukup. Waktunya sudah jam 11.32 ini hari Jumat. Apa tuh? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Baik, Bapaknya Ramadan nggak tahu tuh gangguan jaringan atau apa.
Tapi ini kuliah terakhir, lalu nanti kita akan UAS. Update tugas sampai dengan jam 10 tadi ada ini yang saya upload di chat, kelihatan ya? Ada file update tugas. Anda bisa buka enggak itu? Bisa, Pak. Belum chat, bisa kan? Itu yang masuk ke saya, gitu ya. Saya update sampai jam 10 tadi. Baik, saya kira untuk mata kuliah PKT ini pertemuan terakhir, dan nanti kita tinggal ketemu di UAS. Untuk UAS silahkan dibicarakan apa kita mau UAS sesuai jadwal atau kita mau maju, terserah kalian, gitu ya. Nanti bicarakan saja dengan PJ-nya, gitu ya, dengan PJ ya. Baik, kalau gitu untuk kuliah hari ini, kuliah terakhir saya tutup dan saya nyatakan selesai. Terima kasih semuanya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih.